Ilmu itu kehidupan, kebodohan itu kematian. Ya orang kalau udah ilmu kan hidup, bisa cari makan, bisa apa. Kalau bodoh sih gimana? Kalau orang tidak berilmu, mungkin akan melakukan kemaksiatan lancar-lancar aja. Setelah ngaji, belajar, minimal kan ada rasa takutnya, minimal kan ada rasa malunya, minimal kan ada yang mencegah, ya, dan berbunyi, bisa didengar, jangan begitu, jangan. Ya, tapi kamunya maksa aja. Artinya tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak punya kekuatan mencegah, gitu. Yasiru sultanan fil khalqi. Bahkan nanti dengan ilmu sama-sama itu juga bisa memberikan kekuasaan dalam artian kewibawaan di mata umatnya, menjadi tokoh yang disegani, tokoh yang karismatik, bukan tokoh yang dilecehkan. Ada nggak ulama yang dilecehkan? Ada. Ada nggak ulama yang dihormati? Ya itu persoalannya. Ya, sama-sama ilmunya, tapi ini kan ilmunya ilmu zahir, ilmu sebagai ilmu. Oh, no. Gelarnya sarjana, S1, S2, S3, profesor, doktor, ilmunya pinter, tapi di masyarakatnya nggak laku, nggak ada yang ngulak. Ada apa dia? Iya banyak. Jadi gimana? Itu. Jadi sampai kepada yasiru sultanan fil khalqi ya'muru bi amrillah. Dia bisa memerintah ke orang berdasarkan perintah Allah azza wa jalla, dan orang nurut semua. Wa yanha, dan juga bisa menyuruh, melarang, anahi, berdasarkan larangan Allah. Ya'khudhu minhum bi amrihi, dan juga bisa mengambil dari mereka, ya, atas perintah Allah. Wa yu'tihim bi amrihi, dan dia juga memberi mereka bi amrihi, berdasarkan perintah Allah. Fayakunu ma'hum bil hukmi ma wa ma'al haqqi azza wa jalla bil ilmi. Akhirnya apa? Akan selalu bersama mereka berdasarkan hukum, berdasarkan aturan, berdasarkan syariat, berdasarkan kebijakan. Wa ma'al haqqi azza wa jalla, juga bersama Allah bil ilmi, berdasarkan ilmuwan. Al-hukmu bawabun 'alal bab. Ilmu itu seperti satpam di depan pintu yang mengawal dia. Wal ilmu dakhilud dari. Ya, ilmu itu adanya di dalam rumah. Kalau hukum adanya di depan pintu. Ya. Al-hukmu amun wal ilmu khas. Al-hukum itu am, kalau ilmu itu sifatnya khas. Al-arifu waqifun ala babil haqqi azza wa jalla. Orang yang arif billah itu ibaratnya seperti orang yang berdiri di depan pintunya Allah. Wa qad sulima ilaihi ilmul ma'rifati. Dia telah diberikan ilmu ma'rifah. Wal ittila ala umurin lam yattali' ghairuhu 'alaiha. Dia diberi ma'rifat dan diberi kemampuan bisa mengetahui, ya, wal ittila, bisa mengetahui, bisa melihat, ala umurin, atas berbagai macam persoalan,
lam yattali ghairuhu 'alaiha, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia diberi tahukan, bisa tahu sesuatu yang orang lain nggak bisa tahu. Baru sejeroning winara jarwan pangenem. Ya, kasyaf. Yu'maru bil apa fayu'ti. Dia diperintahkan oleh Allah supaya membantu, menolong, memberi seseorang. Fayu'ti, dilaksanakan, dia kasihkan. Kadang-kadang yang datang orang yang nggak dikenal, nggak ada hubungan apa-apa, hatinya dikenal Allah, kasih itu orang susah. Gitu. Orang yang dikasihnya, kau tahu ya saya lagi susah. Ya iya, yang disuruh ya. Tapi kalau saatnya tidak disuruh, ya nggak ada urusan. Jadi hati orang yang terbimbing, kapan dia memberi, kapan tidak, itu juga berdasarkan perintah Allah juga. Bukan berdasarkan nafsunya, bukan. Itu. Kadang-kadang disuruh oleh Tuhannya, jangan dikasih, yang nggak ngasih. Kata yang saya kasih, ya kasih. Terus kemana? Jadi sampai hal-hal yang semacam itu gitu. Tapi ya sebetulnya bukan hanya orang arif aja. Manusia ini semuanya gerakan, semuanya dikendalikan sebetulnya ya, kamu tidur ya ditidurkan, kamu bangun ya dibangunkan. Kalau tidak dibangunkan nggak bakalan bangun kamu. Kalau nggak ditidurkan dia nggak bakal tidur. Banyak nggak orang nggak bisa tidur? Ya itu karena nggak ditidurkan. Minum bertidur nggak tidur kok, sampai matanya merah, sampai siang lagi, sampai malam lagi, berhari nggak tidur. Iya, hakikatnya seperti itu.